Situasi kiper asal Belgia Senne Lammens justru menggantung begitu dirinya pindah ke Manchester United lewat bursa transfer musim panas 2025. Pemuda berusia 23 tahun belum sekalipun bermain untuk skuad racikan Ruben Amorim, sebab pos penjaga gawang terus-terusan diisi oleh Altay Bayindir. Di pertandingan melawan Chelsea pada Sabtu 29/2025 malam WIB misalnya, pesepak bola asal Turki diturunkan sebagai starter yang membawa setan merah memetik kemenangan 2-1. Lammens sebaliknya cuma jadi penghangat bangku cadangan. Hal serupa juga dialami saat MU kalah dalam derby Manchester akhir pekan lalu. Dilansir dari Manchester Evening News, pelatih Ruben Amorim sendiri rupanya memang enggan memberi kepastian menit bermain, baik untuk Lammens maupun Bayindir. Pria asal Portugal itu menyebut tidak ada kiper utama dalam tim asuhannya, sehingga seluruh penjaga gawang harus bersaing demi memperebutkan tempat masing-masing. Tidak ada pemain yang benar-benar memiliki tempat sendiri di skuad, ujar Ruben Amorim saat ditanyai mengenai pos kiper utama MU, dilansir dari Manchester Evening News. Semua harus berjuang, semua pemain perlu berusaha mendapatkan tempatnya. Saya hanya berupaya memenangkan pertandingan dengan melihat opsi terbaik unggul di laga berikutnya. Jadi di akhir musim, mungkin skuad di lapangan akan berbeda. Intinya, kami hanya berusaha memenangkan laga dan mencoba mendapatkan koneksi terbaik agar bisa bermain bagus dan meraih poin, tanda sang juru taktik tersebut. Sebagai informasi, Senne Lammens direkrut Manchester United jelang penutupan bursa transfer musim panas seharga 18,2 juta pound sterling dari Royal Antwerp. Sebelum hijrah ke Old Trafford, pemuda berusia 23 tahun tercatat sudah main 64 kali untuk klub lamanya di berbagai kompetisi. Dia mencatatkan setidaknya 12 clean sheet dan kebobolan 86 kali, sebagaimana diungkap dalam situs Transfermarkt. Senne Lammens semula digadang-gadang bakal menjadi solusi untuk mengatasi problem penjaga gawang MU. Pelatih Ruben Amorim enggan mengandalkan kiper utama Andre Onana yang sering buat blunder sejak pindah ke Theatre of Dreams, sehingga merasa butuh merekrut kiper tambahan. Onana kini sudah dibiarkan bergabung bersama Trabzonspor dengan status pinjaman selama semusim. Situasi ini membuka ruang bagi Altay Bayindir maju. Pria asal Turki itu tercatat selalu tampil di bawah Mistar dalam 5 pertandingan Liga Inggris MU sejak awal musim. Bruno Fernandes layak masuk buku sejarah Manchester United. Manchester United mendapatkan suntikan moral penting lewat kemenangan dramatis atas Chelsea di Old Trafford. Laga yang berakhir 2-1 itu bukan hanya menandai 3 poin berharga, tetapi juga menjadi momen spesial bagi Bruno Fernandes. Gelandang asal Portugal itu mencetak gol pembuka dan menggenapkan catatannya menjadi 100 gol bersama Manchester United. Torehan tersebut hadir setelah hampir 6 tahun memperkuat klub dengan segala pasang surut performa dan kritik yang ia hadapi. Pelatih Ruben Amorim pun memberikan penghormatan khusus. Ia menegaskan bahwa sang kapten bukan hanya penting karena jumlah golnya, tetapi juga karena pengaruh dan karakternya yang membuat tim tetap hidup di momen-momen sulit. Gol Fernandes ke gawang Chelsea tercipta di babak pertama dan menjadi tonggak baru dalam karirnya di Old Trafford. Itu adalah gol ke-100 bagi sang kapten di semua ajang, sebuah pencapaian yang menempatkannya sejajar dengan nama-nama besar lain yang pernah berseragam merah. Namun perjalanan Fernandes tidak selalu mulus. Sikapnya yang meledak-meledak di lapangan kerap menuai kritik. Meski begitu, catatan produktivitasnya tetap impresif untuk seorang gelandang serang dengan kontribusi penting di hampir setiap musim sejak kedatangannya pada 2020. Kemenangan atas Chelsea pun terasa lebih manis karena United sedang tertekan akibat hasil buruk di awal musim. Gol bersejarah Fernandes menjadi simbol bahwa sang kapten masih bisa diandalkan ketika tim membutuhkan. Dalam konferensi pers usai laga, Ruben Amorim menegaskan betapa besar arti Fernandes bagi timnya. Menurutnya, tugas kapten bukan hanya soal mencetak gol, tapi memastikan tim selalu berada di level terbaik. Dia, Bruno, pantas mendapat semua pujian. Yang paling penting adalah pengaruhnya terhadap skuad. Terkadang dia tidak dalam posisi ideal jadi pusat perhatian, tapi peran kapten adalah selalu memberikan yang terbaik di setiap situasi, ujar Amorim. Pelatih asal Portugal itu juga menekankan bahwa Fernandes layak masuk sejarah Manchester United. Saya pikir dia bisa bermain lebih baik, tapi semua pemain kami juga bisa.
Yang jelas dia pantas masuk sejarah klub ini. Bukan hanya karena apa yang dia lakukan, tapi juga karena apa yang tim ini raih bersama dirinya. Kemenangan atas Chelsea menjadi pelipur lara setelah United hanya memetik 1 kemenangan dari 5 laga awal musim 2025-2026 di semua kompetisi. Hasil itu mengangkat mereka ke posisi 10 klasemen sementara Premier League. Dengan moral yang terangkat, United kini bersiap menghadapi rangkaian jadwal padat. Mereka akan bertandang ke markas Brentford pada 27 September, disusul laga kandang kontra Sunderland pada 4 Oktober. Setelah jeda internasional, tantangan lebih besar menanti dengan duel klasik melawan Liverpool di Anfield pada 19 Oktober. Fernandes kembali akan menjadi sosok yang diandalkan untuk menjaga momentum kebangkitan Setan Merah. Ruben Amorim menuntut agresivitas dari para pemain Manchester United usai kalah di derby Manchester pekan lalu. Kritik itu lahir dari kelemahan timnya saat menghadapi serangan cepat Manchester City. Bruno Fernandes pun mengakui masalah serupa. Ia menyoroti momen kecil yang berujung pada gol pembuka Phil Foden, hasil dari kurangnya keberanian menekan lawan sejak awal. Beruntung bagi Amorim, pekan ini ia mendapat kesempatan langka. Saat rival-rival sibuk di Liga Champions dan Carabao Cup, United punya waktu penuh berlatih di Carrington untuk memperbaiki kelemahan mereka. Dan hasilnya terlihat jelas di Old Trafford. Dengan hujan deras mengguyur, agresi yang diminta Amorim muncul sejak menit pertama, mengantar MU pada kemenangan berharga atas Chelsea. Sejak awal pekan, Amorim menekankan pentingnya agresi. Menurutnya, United harus lebih berani di 2 area krusial, kotak penalti sendiri dan lawan. Bagi sang manajer, permainan indah tidak ada artinya tanpa keberanian memenangkan duel penting. Hal itu ia tegaskan lagi dalam konferensi pers. Amorim mengatakan bahwa timnya tidak perlu mengubah cara bermain, tetapi harus lebih tajam di momen-momen krusial. Pesan itu menjadi fokus latihan intensif di Carrington sepanjang pekan. Di lapangan, pesannya langsung terwujud. United tampil penuh energi sejak awal laga melawan Chelsea, bahkan sebelum Robert Sanchez di kartu merah di menit ke-5. Intensitas tinggi membuat lawan tidak nyaman dan kehilangan kendali permainan. Gol pembuka Manchester United lahir dari tekanan agresif di pertahanan Chelsea. Amat menutup ruang Moises Caicedo, Mbemo memenangkan duel dengan Trevoh Chalobah, lalu Fernandes dengan cerdik menyambar bola di kotak penalti. Gol kedua pun tak kalah mencerminkan pesan Amorim. Luke Shaw berani maju, memenangkan duel udara, lalu mengirim bola yang berujung pada tap-in Casemiro. Bahkan perayaan gol pun penuh adrenalin setelah Shaw berterlibat adu argumen dengan Enzo Fernandes. Meski demikian, agresivitas United juga membawa risiko. Casemiro mendapat 2 kartu kuning sebelum jeda babak pertama, membuat tim harus bermain dengan 10 pemain di sisa laga. Amorim mengakui kesalahan itu, tetapi tetap menilai semangat gelandang asal Brasil itu sejalan dengan tuntutannya. Meski unggul jumlah pemain di awal, situasi berbalik setelah Casemiro diusir. United dipaksa bertahan dengan lebih disiplin, bahkan hanya menguasai 29% bola di babak kedua. Chelsea memang sempat memperkecil kedudukan lewat Chalobah, tapi United menjaga keunggulan hingga akhir. Pertahanan kokoh ini menunjukkan bahwa agresivitas tidak hanya soal menyerang, tetapi juga soal menjaga kotak penalti dengan penuh determinasi. Amorim menilai kemenangan ini bukan sekedar 3 poin. Baginya, laga melawan Chelsea menjadi bukti bahwa tim mulai berubah secara mental. Agresivitas dan semangat juang yang ia minta mulai menjadi identitas baru United. Kita harus mengubah mindset sebagai tim, kata Amorim. Ia sadar, 1 pekan latihan ekstra tidak cukup untuk menghapus semua masalah. Namun setidaknya ini adalah langkah awal yang menjanjikan. Kemenangan ini juga mengangkat moral tim yang sebelumnya terpuruk. Old Trafford kembali menyaksikan United yang berani, gigih, dan rela bertarung habis-habisan. Sebuah sinyal positif bahwa pesan Amorim mulai meresap ke ruang ganti.